Ramses yang dikenal dalam sejarah Mesir kuno sebagai salah satu penguasa terbesar dari dinasti ke-19 merupakan sosok yang sering dibicarakan dalam kaitannya dengan kisah Nabi Musa dalam tradisi Islam. Dalam pandangan para ilmuwan Muslim, nama Ramses, terutama Ramses II, sering dikaitkan dengan sosok Fir'aun yang disebut dalam Al-Quran, yaitu penguasa yang menindas Bani Israel dan menentang dakwah Nabi Musa. Perdebatan mengenai identitas Fir'aun Musa telah berlangsung berabad-abad lamanya, baik di kalangan sejarawan Barat maupun sarjana Islam. Namun, di antara para ulama dan peneliti Muslim, ada pandangan yang kuat bahwa Fir'aun yang dimaksud adalah Ramses II atau ayah dari Merneptah yang kemudian menggantikannya di tahta Mesir. Ramses II dikenal dalam sejarah Mesir sebagai penguasa yang sangat lama berkuasa dan meninggalkan banyak peninggalan berupa kuil patung dan monumen yang megah. Ia memerintah lebih dari 60 tahun dengan pusat pemerintahan di Pirameses di kawasan Delta Timur dekat Sungai Nil. Dari sisi sejarah, masa pemerintahannya dianggap sebagai zaman keemasan Mesir di bidang militer dan arsitektur. Namun, dari sudut pandang Islam, masa kekuasaannya justru diingat sebagai masa penindasan terhadap Bani Israel yang diperbudak dan dipaksa bekerja membangun proyek-proyek besar kerajaan. Dalam kisah Al-Quran, Fir'aun menindas kaum Bani Israel dan memerintahkan pembunuhan terhadap bayi laki-laki mereka karena takut bahwa akan lahir seorang anak yang kelak menggulingkan kekuasaannya. Inilah peristiwa yang menjadi awal kisah kelahiran Nabi Musa yang diselamatkan oleh ibunya atas perintah Allah dan kemudian justru dibesarkan di dalam istana Fir'aun sendiri. Banyak ilmuwan Muslim seperti Syekh Tantawi Jauhari, Sayyid Qutb, dan Ahmad Syafwat menjelaskan bahwa kisah ini bukan sekadar legenda, melainkan fakta sejarah yang memiliki dasar kuat. Mereka menegaskan bahwa Al-Quran menyebut karakter dan kesombongan Fir'aun yang menolak keesaan Allah dan mengaku sebagai Tuhan bagi rakyatnya. Dalam pandangan mereka, hal ini cocok dengan gambaran pribadi. Ramses II yang dikenal dalam prasasti Mesir sebagai penguasa yang menganggap dirinya dewa hidup dan menuntut rakyatnya menyembahnya. Gelar yang disandangnya seperti Sara, yang berarti anak dewa roh, menegaskan keyakinan ketuhanan diri yang juga tercermin dalam ayat Al-Quran ketika Fir'aun berkata kepada kaumnya, "Aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi." Para ahli tafsir seperti Al-Qurtubi, Ibnu Katsir, dan As-Sayyid Rashid Ridho juga menyinggung perihal Fir'aun yang hidup di masa Nabi Musa. Mereka menjelaskan bahwa masa itu ditandai oleh kekuatan besar Mesir yang memiliki sistem birokrasi yang kuat dan kekuasaan yang sangat absolut di tangan raja. Al-Quran menggambarkan dengan jelas bagaimana Fir'aun memiliki tentara yang sangat besar, para tukang sihir yang dijadikan alat kekuasaan, dan para pembesar yang tunduk pada perintahnya. Dalam sejarah Mesir, masa Ramses II juga dikenal sebagai masa ketika Mesir memiliki kekuatan militer yang besar dan sering berperang melawan bangsa Hiti di wilayah Suriah. Hal ini semakin memperkuat dugaan bahwa Ramses II adalah sosok yang dimaksud dalam kisah Musa. Ramses II meninggalkan banyak peninggalan arkeologis di Luxor Abu Simbel dan Ramesseum yang menunjukkan betapa besarnya ambisi dan kebanggaannya terhadap dirinya sendiri. Ia memerintahkan pembangunan patung-patung kolosal yang menggambarkan dirinya sebagai dewa dan menulis banyak prasasti yang memuliakan namanya. Dalam kacamata ilmuwan Muslim, hal ini mencerminkan kesombongan yang dikisahkan dalam Al-Quran ketika Fir'aun menolak tanda-tanda kekuasaan Allah meskipun telah diperlihatkan berbagai mukjizat oleh Nabi Musa, seperti tongkat yang berubah menjadi ular tangan yang bercahaya dan air yang berubah menjadi darah. Namun, Fir'aun tetap menuduh Musa sebagai penyihir dan menolak beriman kepada Allah yang Maha Esa. Kesombongan ini menjadi sebab utama kehancurannya. Al-Quran menjelaskan bagaimana akhirnya Fir'aun binasa di laut
ketika mengejar Nabi Musa dan kaumnya yang melarikan diri dari Mesir. Dalam surah Yunus ayat 90 sampai 92 disebutkan bahwa Fir'aun baru beriman ketika hampir tenggelam, namun Allah berfirman bahwa iman di saat kematian tidak akan diterima. Ayat ini juga menyebut bahwa Allah akan menjadikan jasad Fir'aun sebagai tanda bagi generasi setelahnya. Para ilmuwan Muslim menafsirkan ayat ini sebagai nubuat yang luar biasa, karena pada masa Rasulullah belum diketahui bahwa jasad Raja Mesir kuno dapat terpelihara selama ribuan tahun melalui proses mumifikasi. Baru pada abad ke-19 jasad Ramses II ditemukan di lembah para raja di Luxor, dan ketika dilakukan penelitian ilmiah, ternyata tubuhnya masih utuh sesuai dengan janji Allah bahwa jasadnya akan menjadi tanda bagi manusia. Beberapa ilmuwan Muslim seperti Dr. Maurice Bucaille yang kemudian memeluk Islam setelah meneliti mumi Fir'aun menjelaskan bahwa kondisi tubuh Ramses II menunjukkan tanda-tanda kematian karena tenggelam yang kemudian diawetkan. Temuan ini memperkuat keyakinan bahwa Fir'aun yang disebut dalam Al-Quran adalah Ramses II. Bucaille menulis dalam bukunya bahwa tidak ada naskah sejarah lain yang menjelaskan secara detail peristiwa tenggelamnya seorang raja besar Mesir kecuali dalam Al-Quran, dan hal ini membuktikan keotentikan wahyu tersebut. Para ulama seperti Syekh Ahmad Didat dan Dr. Zagloul An-Najjar juga sering mengutip penelitian ini untuk menunjukkan kebenaran ilmiah yang terkandung dalam Al-Quran. Dalam sejarah Mesir, Ramses II memiliki banyak istri dan anak, salah satunya adalah Merneptah yang menggantikannya setelah kematiannya. Menurut beberapa sejarawan, Merneptah adalah Fir'aun yang memerintah setelah peristiwa keluarnya Bani Israel dari Mesir. Namun, dalam tafsir dan pandangan para ilmuwan Muslim, Merneptah lebih sering disebut sebagai raja yang mewarisi kerajaan setelah kehancuran Fir'aun sebelumnya. Artinya, ayahnya, yaitu Ramses II, adalah penguasa yang berhadapan langsung dengan Nabi Musa, sementara Merneptah naik tahta setelah bencana itu. Hal ini didukung pula oleh prasasti yang ditemukan di Tebes yang menyebutkan tentang Bani Israel sebagai kelompok yang pernah berada di Mesir pada masa Merneptah. Kisah Ramses II dalam konteks Islam bukan sekadar kisah tentang seorang penguasa besar, tetapi juga pelajaran tentang kesombongan manusia di hadapan kekuasaan Allah. Para ulama sering menekankan bahwa kebesaran Ramses yang terlihat dalam bangunan-bangunan megahnya tidak mampu menyelamatkannya dari hukuman Allah. Ia memiliki segala bentuk kemegahan dunia, namun hatinya buta dari kebenaran. Bahkan ketika Allah menurunkan berbagai azab berupa banjir belalang katak dan darah, sebagaimana disebut dalam Al-Quran, ia tetap bersikeras menolak dan memohon hanya ketika azab itu datang, lalu kembali kafir ketika azab diangkat. Sikap ini menggambarkan manusia yang tertipu oleh kekuasaan dan kemegahan dunia, hingga lupa bahwa segala sesuatu berada di bawah kekuasaan Allah yang Maha Perkasa. Para mufasir Muslim mengaitkan kehancuran Fir'aun dengan sunnatullah, bahwa setiap kekuasaan yang dibangun di atas kesombongan dan kezaliman pasti akan berakhir. Ramses II dengan segala kemegahannya menjadi contoh nyata dari kehancuran akibat kesombongan. Ia yang menganggap dirinya Tuhan akhirnya mati dalam keadaan hina tenggelam di laut, dan jasadnya dipelihara bukan untuk dimuliakan, melainkan sebagai tanda kebesaran Allah. Dalam pandangan spiritual Islam, kisah ini bukan sekadar sejarah, tetapi juga peringatan bagi seluruh umat manusia agar tidak menyombongkan diri di hadapan kebenaran wahyu. Sejarawan Muslim klasik seperti Al-Mas'udi dan Al-Tabari juga mencatat bahwa kisah Musa dan Fir'aun adalah kisah yang benar-benar terjadi, dan bahwa penguasa yang menentang Musa adalah salah satu raja besar Mesir kuno. Mereka menyebutkan bahwa peristiwa itu terjadi di masa ketika Mesir berada pada puncak kejayaannya dalam pembangunan dan kekuatan militer. Al-Tabari bahkan menulis bahwa Allah menenggelamkan Fir'aun di laut
setelah Musa dan Bani Israel selamat melaluinya. Pandangan ini konsisten dengan kisah dalam Al-Quran dan juga didukung oleh temuan ilmiah modern yang menguatkan keberadaan Fir'aun di era tersebut. Dengan demikian, dalam pandangan para ilmuwan Muslim, Ramses II bukan hanya tokoh sejarah, tetapi juga simbol kesombongan yang dilawan oleh kebenaran ilahi. Ia menjadi cerminan bagaimana kekuasaan yang tidak diiringi iman akan membawa kepada kehancuran. Sementara Nabi Musa menjadi lambang perjuangan kebenaran dan keadilan yang tegak di bawah perintah Allah. Kisah mereka berdua bukan sekadar kisah antara seorang nabi dan seorang raja, tetapi juga kisah antara iman dan kesombongan, antara wahyu dan kekuasaan duniawi. Dan hingga hari ini, jasad Ramses yang masih utuh di Museum Kairo menjadi saksi abadi atas kebenaran firman Allah bahwa jasadnya akan dijadikan tanda bagi manusia setelahnya agar mereka mengambil pelajaran. Setelah wafatnya Ramses II, Mesir memasuki babak baru di bawah pemerintahan Merneptah, anaknya yang mewarisi kerajaan besar namun juga beban sejarah yang berat. Para ilmuwan Muslim melihat bahwa masa setelah kejatuhan Fir'aun merupakan periode kebangkitan kesadaran bagi sebagian rakyat Mesir yang sempat menyaksikan tanda-tanda kekuasaan Allah melalui peristiwa yang dialami Nabi Musa dan kaumnya. Beberapa penulis Muslim berpendapat bahwa kekuasaan Ramses II yang sangat panjang membuat bangsa Mesir terbiasa menuhankan raja mereka, sehingga perubahan keyakinan setelah tenggelamnya Fir'aun membutuhkan waktu panjang untuk benar-benar memudar dari tradisi mereka. Meskipun demikian, kehancuran Fir'aun meninggalkan jejak mendalam yang mengubah persepsi bangsa Mesir terhadap penguasa yang mereka anggap sebagai titisan dewa. Dalam pandangan para mufasir, kisah Fir'aun dan Nabi Musa bukan hanya berkaitan dengan sejarah satu bangsa, melainkan juga gambaran perjalanan peradaban manusia yang selalu berulang. Banyak ilmuwan Islam klasik menafsirkan kisah Ramses dan Musa sebagai cermin dari pertarungan antara wahyu dan kesesatan. Fir'aun digambarkan sebagai simbol manusia yang menolak kebenaran karena terbuai oleh kekuasaan dan ilmu duniawi. Ia menguasai Mesir dengan kemampuan militer dan politik yang tinggi, tetapi gagal mengenal hakikat dirinya di hadapan Sang Pencipta. Di sisi lain, Nabi Musa diutus membawa ajaran tauhid dan keadilan, menyeru agar Fir'aun menghentikan perbudakan terhadap Bani Israel dan tunduk kepada Allah yang Maha Esa. Dakwah ini bukan hanya seruan untuk membebaskan kaum tertindas, melainkan juga upaya membangkitkan kesadaran rohani di tengah masyarakat yang telah lama menyimpang dari kebenaran. Para ilmuwan Muslim menegaskan bahwa dalam setiap peristiwa yang disebutkan dalam Al-Quran terkandung hikmah dan pelajaran moral yang abadi. Mereka melihat hubungan antara Fir'aun dan Musa sebagai peringatan bagi setiap penguasa agar tidak menyalahgunakan kekuasaan. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Allah menunda azab bagi Fir'aun meskipun ia telah berulang kali menolak kebenaran, karena rahmat Allah memberi kesempatan bagi manusia untuk bertobat. Namun, Fir'aun justru menggunakan waktu itu untuk memperkuat kekuasaannya dan mengingkari tanda-tanda yang nyata. Bahkan, ketika mukjizat telah diperlihatkan, ia tetap bersikeras menyebut Musa sebagai tukang sihir. Sikap keras kepala inilah yang akhirnya membawa dirinya kepada kehancuran. Ramses II sering dijadikan contoh oleh ulama dalam khutbah dan karya tafsir untuk menggambarkan bahwa kebesaran dunia tidak berarti apa-apa di hadapan kehendak Allah. Kekuasaannya yang meliputi tanah luas, pasukan yang besar, serta kekayaan yang luar biasa tidak mampu menolongnya ketika ajal menjemput. Dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan bahwa Allah sengaja menenggelamkan Fir'aun di laut agar ia menyadari kelemahannya di tempat yang sebelumnya menjadi sumber kehidupan bagi rakyatnya. Sungai Nil yang selama ini dianggap suci dan menjadi lambang kejayaan Mesir, pada akhirnya menjadi saksi atas kebinasaan penguasanya.
Hal ini mengandung isyarat bahwa segala sesuatu yang dibanggakan manusia dapat berubah menjadi alat kehancurannya sendiri bila tidak disyukuri dan diarahkan kepada kebaikan. Sejumlah peneliti Muslim modern juga berusaha menelusuri jejak historis peristiwa itu melalui arkeologi dan naskah kuno. Mereka membandingkan kisah Musa dalam Al-Quran dengan catatan-catatan Mesir kuno dan menemukan sejumlah kecocokan simbolik. Salah satunya adalah penyebutan tentang bencana yang menimpa Mesir berupa air yang berubah menjadi merah, munculnya belalang, katak, serta penyakit yang menimpa ternak. Dalam pandangan ilmuwan Muslim, peristiwa itu bukan hanya azab semata, tetapi juga ujian bagi manusia agar mereka mengenal kekuasaan Tuhan yang sesungguhnya. Fir'aun menolak untuk belajar dari setiap peringatan itu karena hatinya telah tertutup oleh kesombongan. Beberapa sejarawan Muslim seperti Syekh Muhammad Abduh dan Tantawi Jauhari menjelaskan bahwa kisah Ramses menjadi bukti betapa kerasnya hati seorang penguasa yang menganggap dirinya berkuasa mutlak. Mereka mengaitkan hal itu dengan kondisi masyarakat Mesir yang saat itu sangat patuh kepada raja dan menganggap setiap perintahnya sebagai hukum tertinggi. Kebiasaan itu membuat Fir'aun semakin merasa tidak memerlukan Tuhan di atas dirinya. Namun di akhir hayatnya, ketika ia tenggelam dan kehilangan semua kebesaran, barulah ia menyadari kebenaran yang dibawa Musa. Sayangnya, keinsafan itu datang terlambat. Para ulama mengingatkan bahwa penyesalan di saat maut tidak bermanfaat karena iman sejati harus datang dari hati yang sadar, bukan dari rasa takut akan kematian. Kisah Ramses juga memiliki makna mendalam bagi umat Islam dalam memahami konsep kekuasaan. Banyak cendekiawan Islam seperti Abul Kalam Azad dan Sayyid Qutb menulis bahwa kekuasaan yang tidak didasarkan pada iman akan berubah menjadi alat penindasan. Mereka menekankan bahwa pemerintahan yang adil hanya lahir dari hati yang takut kepada Allah, bukan dari keinginan mempertahankan kedudukan. Ramses yang memerintah dengan tangan besi dan menuntut penghormatan seperti dewa, akhirnya kehilangan segalanya. Sementara Musa yang tidak memiliki kekuasaan duniawi justru diabadikan namanya dalam kitab suci. Inilah bentuk keadilan ilahi yang tidak menilai seseorang dari kekuatan fisik atau kekayaan, tetapi dari kebenaran dan ketakwaannya. Ilmuwan Muslim juga melihat adanya keajaiban dalam terpeliharanya jasad Fir'aun sebagai bukti kebenaran wahyu. Mereka berpendapat bahwa tidak ada kebetulan dalam sejarah ini karena Allah telah berfirman bahwa jasadnya akan menjadi tanda bagi generasi setelahnya. Ketika tubuh Ramses ditemukan ribuan tahun kemudian dan tetap utuh, hal itu menjadi bukti nyata bagi orang-orang beriman. Para peneliti Muslim modern sering menjadikan penemuan mumi itu sebagai contoh bagaimana ilmu pengetahuan justru meneguhkan kebenaran Al-Quran. Mereka menilai bahwa Al-Quran bukan sekadar kitab spiritual, tetapi juga mengandung penjelasan tentang realitas sejarah dan hukum alam yang menegaskan kebesaran Sang Pencipta. Selain itu, kisah Ramses dan Musa menjadi dasar pemahaman teologis tentang ujian hidup dan keadilan Tuhan. Dalam pandangan para ulama, Allah mengizinkan munculnya penguasa seperti Fir'aun untuk menunjukkan kepada manusia akibat dari kesombongan dan kezaliman. Sementara di sisi lain, Allah mengutus nabi-nabi seperti Musa untuk menegakkan kebenaran di tengah kezaliman itu. Hubungan keduanya menggambarkan keseimbangan antara kekuasaan dan wahyu, antara dunia dan akhirat. Musa tidak melawan Fir'aun dengan kekerasan pada awalnya, tetapi dengan dakwah yang lembut dan mukjizat sebagai bukti kebenaran. Hanya ketika Fir'aun menolak dan berusaha memusnahkan Bani Israel, barulah Allah menurunkan hukuman yang setimpal. Para mufasir juga melihat dalam kisah ini pesan tentang keteguhan iman dan kesabaran seorang nabi menghadapi kezaliman. Nabi Musa berdakwah dengan kesabaran luar biasa, meskipun berkali-kali ditolak, diancam, dan difitnah.
Hal ini menjadi pelajaran bagi umat Islam agar tidak berputus asa dalam menyeru kepada kebenaran. Dalam setiap zaman, selalu ada Fir'aun dalam bentuk yang berbeda, yaitu manusia yang menolak kebenaran karena kesombongan. Maka, kisah Ramses menjadi cermin bagi setiap individu agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dari sisi spiritual, ilmuwan Muslim menekankan bahwa kisah Ramses dan Musa juga mengandung pesan tentang perjalanan jiwa manusia. Fir'aun mewakili ego yang menganggap diri pusat segalanya, sementara Musa melambangkan nur keimanan yang berjuang melawan keangkuhan itu. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia dihadapkan pada pertarungan batin yang sama antara kesombongan dan ketundukan. Maka ketika seseorang membaca kisah Fir'aun, seharusnya ia tidak hanya melihatnya sebagai cerita masa lalu, tetapi juga peringatan agar ia tidak menuhankan dirinya sendiri di hadapan Allah. Ramses dalam catatan para ilmuwan Muslim bukan sekadar nama raja, melainkan simbol dari kekuasaan yang lupa pada asalnya. Ia dilahirkan dari tanah, namun ingin diangkat menjadi dewa. Ia diberi waktu panjang untuk berbuat, namun tidak menggunakannya untuk mencari kebenaran. Pada akhirnya, semua kekuasaan yang ia banggakan lenyap dalam sekejap mata. Dari situlah para ulama mengajarkan bahwa kebesaran sejati bukan pada istana atau pasukan, tetapi pada keikhlasan dan ketundukan kepada Allah. Sejarah Ramses menjadi bukti abadi bahwa siapapun yang menentang kebenaran akan berakhir dalam kehinaan meski jasadnya diawetkan, karena yang tersisa hanyalah tanda bagi mereka yang mau mengambil pelajaran. Setelah masa kekuasaan Ramses II dan masa penerusnya berlalu, dampak dari peristiwa yang terjadi pada era Nabi Musa terus menjadi pembahasan mendalam di kalangan ilmuwan Muslim dari generasi ke generasi. Mereka tidak hanya menelaahnya dari sisi sejarah semata, tetapi juga menelusuri aspek spiritual, moral, dan ilmiah yang terkandung dalam kisah tersebut. Banyak yang berpendapat bahwa kisah Fir'aun bukan sekadar catatan masa lalu, melainkan gambaran abadi tentang benturan antara kebenaran dan kesesatan dalam sejarah umat manusia. Ramses menjadi simbol keangkuhan manusia yang merasa tidak membutuhkan Tuhan, sementara Musa menjadi simbol keimanan yang teguh di tengah penentangan dan tekanan yang luar biasa. Para sejarawan Muslim klasik menggambarkan Mesir pada masa Ramses sebagai negeri yang penuh kemegahan, namun dilingkupi kezaliman sosial. Kaum Bani Israel menjadi korban sistem perbudakan yang keras. Mereka dipaksa membangun kota dan kuil tanpa belas kasihan, sementara para bangsawan Mesir hidup dalam kemewahan. Dalam pandangan para mufasir, sistem ini mencerminkan keadaan masyarakat yang kehilangan nilai-nilai kemanusiaan karena kekuasaan telah dijadikan alat untuk menindas. Musa diutus bukan hanya untuk membawa ajaran tauhid, tetapi juga untuk memulihkan keadilan dan kemanusiaan di tengah kezaliman tersebut. Ilmuwan Muslim menafsirkan bahwa perjuangan Musa mengandung makna yang luas tentang pembebasan spiritual. Pembebasan yang dibawa bukan hanya pembebasan fisik dari perbudakan, tetapi juga pembebasan akal dan hati dari penghambaan kepada selain Allah. Fir'aun mewakili ideologi yang mengikat manusia pada materi, kekuasaan, dan kebanggaan palsu. Dalam konteks ini, dakwah Musa menjadi gerakan besar untuk mengembalikan manusia kepada fitrahnya. Oleh sebab itu, kisah Ramses bukan hanya pelajaran bagi para penguasa, tetapi juga bagi setiap manusia yang diuji dengan kekuasaan dan kehormatan agar tidak terperdaya oleh kebanggaan diri. Para penulis Muslim masa pertengahan seperti Fakhruddin Ar-Razi dan Al-Ghazali menjelaskan bahwa kisah Fir'aun juga merupakan peringatan bagi orang yang menolak kebenaran karena hawa nafsu. Mereka menilai bahwa penyakit yang menjangkiti hati Fir'aun bukanlah kurangnya bukti, melainkan ketidakmauan untuk tunduk kepada kebenaran. Fir'aun telah menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah secara langsung melalui mukjizat Musa, tetapi
kesombongan membuatnya buta terhadap kebenaran itu. Dalam hal ini, para ulama menegaskan bahwa kebinasaan Fir'aun terjadi bukan karena kurangnya ilmu, tetapi karena hatinya telah tertutup oleh keangkuhan. Ilmuwan modern dalam dunia Islam mencoba memahami kisah ini dengan menggabungkan pendekatan ilmiah dan teologis. Mereka meneliti naskah-naskah kuno dan melakukan kajian terhadap situs arkeologi Mesir untuk memahami latar sejarah Ramses secara lebih mendalam. Dalam analisis mereka, kisah Al-Quran tentang Fir'aun memiliki keakuratan kronologis yang luar biasa dibandingkan dengan catatan sejarah lain. Banyak detail yang baru terbukti secara ilmiah setelah berabad-abad, seperti keberadaan jasad Fir'aun yang masih utuh dan ditemukannya bukti perbudakan besar-besaran di wilayah Delta Nil. Semua ini memperkuat keyakinan ilmuwan Muslim bahwa wahyu ilahi tidak bertentangan dengan fakta sejarah, bahkan menjadi sumber pengetahuan yang melampaui zaman. Kisah tenggelamnya Fir'aun di laut menjadi titik penting dalam pandangan ulama. Mereka menjelaskan bahwa peristiwa itu bukan hanya hukuman, tetapi juga bentuk keadilan Tuhan yang sempurna. Allah tidak menenggelamkan Fir'aun secara tiba-tiba, melainkan setelah semua peringatan dan tanda-tanda diberikan kepadanya. Musa diberi perintah untuk berbicara dengan lembut dan penuh hikmah agar Fir'aun punya kesempatan untuk berpikir. Namun, kesombongan membuatnya semakin keras kepala hingga akhirnya Allah menutup jalan baginya untuk bertobat. Ketika Fir'aun berkata bahwa ia beriman, di saat ajal menjemput, Allah menolaknya karena keimanan di ambang kematian bukanlah keimanan yang sejati. Dalam literatur Islam, peristiwa ini sering dijadikan contoh tentang keadilan dan kebijaksanaan Allah dalam memberi balasan. Para ulama menegaskan bahwa setiap orang akan diuji dengan cara yang berbeda, dan ujian bagi Fir'aun adalah kekuasaan yang besar. Sebaliknya, ujian bagi Musa adalah kesabaran dan keteguhan dalam menghadapi penguasa zalim. Kedua ujian ini memperlihatkan dua jalan hidup yang bertolak belakang. Fir'aun memilih jalan kesombongan dan akhirnya binasa, sementara Musa memilih jalan ketaatan dan akhirnya dimuliakan. Maka kisah ini menjadi cermin bagi manusia bahwa kebesaran sejati tidak diukur dari kedudukan, melainkan dari ketaatan kepada Allah. Beberapa pemikir Muslim kontemporer seperti Sayyid Abul A'la Maududi dan Muhammad Asad juga menyoroti makna politik dan sosial dari kisah Fir'aun. Mereka menafsirkan bahwa sistem kekuasaan Fir'aun menggambarkan bentuk pemerintahan yang menolak prinsip ketuhanan dan menjadikan manusia sebagai pusat hukum tertinggi. Dalam sistem seperti ini, agama hanya dijadikan alat legitimasi dan rakyat dipaksa tunduk pada kehendak penguasa. Al-Quran mengabadikan sistem itu agar menjadi peringatan bahwa setiap pemerintahan yang menolak nilai-nilai ketuhanan akan berakhir dalam kehancuran. Musa datang untuk menegakkan kembali hukum Allah sebagai dasar keadilan yang sejati, bukan untuk merebut tahta dunia. Ilmuwan Muslim juga banyak membahas makna kalimat Fir'aun yang berkata, "Aku tidak mengetahui Tuhan bagi kalian selain aku." Kalimat ini dianggap puncak dari keangkuhan manusia terhadap Tuhannya. Dalam tafsir spiritual, ucapan ini mencerminkan jiwa yang terputus dari kesadaran ketuhanan. Ia merasa mampu mencipta, memberi rezeki, dan mengatur nasib makhluk, padahal semua itu berada di luar jangkauannya. Kesombongan inilah yang menjadi akar dari segala kezaliman di muka bumi. Oleh sebab itu, banyak ulama menjadikan kisah Fir'aun sebagai contoh tentang bahayanya kekuasaan tanpa iman, pengetahuan tanpa hikmah, dan kemewahan tanpa syukur. Setelah kehancuran Ramses, banyak peneliti Muslim menggambarkan bahwa struktur politik Mesir mengalami guncangan besar. Para penguasa setelahnya tidak memiliki wibawa seperti pendahulunya. Beberapa di antaranya berusaha menghapus ingatan tentang bencana yang menimpa Fir'aun sebelumnya. Namun, rakyat Mesir tetap menyimpan kisah itu dalam bentuk legenda dan ritual yang akhirnya
diwariskan turun-temurun. Sebagian ilmuwan Muslim berpendapat bahwa hal ini menjadi bentuk nyata dari janji Allah bahwa kisah Fir'aun akan tetap hidup sebagai pelajaran bagi umat manusia hingga akhir zaman. Ramses yang dahulu dianggap dewa kini hanya menjadi sosok sejarah yang membisu di balik kaca museum, sementara kisahnya terus dibaca oleh jutaan manusia di seluruh dunia. Tubuhnya yang diawetkan menjadi saksi bahwa janji Allah tidak pernah meleset. Para ilmuwan Muslim melihat kenyataan ini bukan sekadar keajaiban ilmiah, melainkan tanda kebesaran Allah yang menunjukkan bahwa dunia hanyalah sementara. Apapun yang dibangun manusia tanpa dasar keimanan akan sirna, sedangkan kebenaran akan tetap abadi. Maka, dari kisah Ramses dan Musa, lahirlah pemahaman mendalam bahwa ilmu, kekuasaan, dan sejarah hanya bermakna bila digunakan untuk mengenal dan tunduk kepada Sang Pencipta. Seiring berjalannya waktu, kisah ini tetap menjadi bahan renungan dalam setiap generasi. Ulama mengingatkan bahwa setiap zaman memiliki Fir'aunnya sendiri, yakni manusia yang menjadikan dirinya pusat kuasa dan menolak bimbingan ilahi. Maka umat Islam diajak untuk meneladani keberanian dan kesabaran Nabi Musa, serta menjauhi kesombongan dan keangkuhan Fir'aun. Sejarah Ramses bukan sekadar kisah tentang Mesir kuno, tetapi juga kisah tentang hati manusia yang diuji dengan kekuasaan dan bagaimana akhirnya kebenaran selalu menang meski harus melalui jalan yang panjang.